kenapa sih PSSI itu jadi daya tarik gitu loh? Sebenarnya sepak bola pada umumnya sih, San. Sepak bola itu kan kalau lu lihat, ya kalian anak-anak pinter gitu, gue yakin gitu ya. Kalau lu bikin survei, lu cek aja tuh pilkada atau apapun, pasti salah satu janji kampanyenya mau bikin stadion ini, ngurusin klub ini gitu loh. Karena masa paling banyak dan militan itu kan dari sepak bola. Betul. Iya. Lu nggak akan mungkin cari masa tuh soal ke klub basket, klub volley, apalagi klub atletik gitu ya. Apalagi catur Iya. gitu. Siapa yang nonton catur? Ya paling mungkin klub etis lah, mungkin agak banyak masanya gitu kan. Bisa. Maksud gua gula-gula itu yang sangat memikat orang-orang untuk masuk ke situ dengan hidden agenda. Gitu loh. Agenda tersembunyi ya. Dan jujur supporter bola ini kan termasuk yang paling gampang dibuai janji manis kan. Paling gampang diasut dia. Iya, ya lu cek aja kayak pilkada DKI, ya dulu Pak Anies ngomong apa, mungkin sebelumnya Jokowi atau Ahok juga ngomong apa gitu loh. Sutioso dulu ngomong apa, itu paling gampang lah. Maksudnya lu bisa cek mungkin Google segala macam pasti keluar. Iya. Gitu. Tapi yang sebenarnya menarik kalau menurut gua. Dan duitnya banyak. Lah, duitnya Dari mana? Dari mana? Katanya ketua PSSI nggak digaji. Maksudnya duit dari mana nih? Duitnya dari mana? Ya, kembali lagi kita di podcast Suara Warga. Warga mana? Warga setempat. Oh, Cikajang sekitarnya. Iya, warga setempat. Bukan ngaku-ngaku kan lo ini dari supporter apa gitu kan ya. Bukan ngaku warga mana enggak ya. Enggak, kita netral kok. Kita netral. Bagus lu kayak bagus sih memang. Kenapa jadi kayak bagus netral? Kan sekarang namanya NTRL. NTRL bukan Anjing. netral. Nah, pada hari ini kita udah kedatangan fans Manchester United garis keras nih. Enggak. Bukan. Gua garis-garis. Oh, Garis garis-garis. lihat dong. Ada fans garis keras kayak gini. Fans garis itu biasanya yang bajunya KW, gitu. nonton streaming ilegal. Kalau timnya diledekin marah-marah kayak anjing gitu. Tapi bukannya Anda sering marah-marah juga? Gua mengedukasi. Edukasi. Kan tone gua tinggi Tone-nya biasa. Ya, kita udah kedatangan Bang Fuad nih. Halo para warga. Jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai Bahasnya pasti ini dong, hoki dong, enggak ya? Bukan dong. Bukan dong. Atau volley. Ritmik. Ya, tentunya kita akan bahas sepak bola nih. Sepak bola. Ya, khususnya Indonesia mengenai KLB nanti nih. Mungkin podcast ini tayang KLB udah keluar hasilnya ya. Udah keluar Apa hasilnya. kita duluin aja ya? Duluin aja. Iya, kita kali ya. duluin aja. Curi start dong. Bisa. Udah tahu kok siapa yang menang? Waduh. Jangan gitu dong. Gua denger di media sih udah dia optimis. Walaupun menangnya satu suara katanya. Jangan spoiler. Tadinya bulan lalu itu bedanya itu sampai 40 suara. 40 suara. Oh, jauh lumayan. Jauh. loh ya. Terus tiba-tiba udah kebalap nih sekarang. Tiba-tiba ada statement yang penting menang walaupun satu suara. Iya, udah kayak main bola aja. Satu gol cukup gitu ya. Itu gimana itu? Iya, tapi gimana itu kok bisa yang tadinya 40 suara sekarang diprediksi cuma beda satu suara. Tapi gue mau ini dulu deh, mau tahu dulu maksudnya dari KLB ini kenapa sih harus ada KLB itu dulu nih, kenapa sih? Oh iya, karena kan kemarin terkait si Kanjuruhan. Kanjuruhan. Terus desakan terhadap Pak Iwan. Iya. Iwan Bule ya, bukan Iwan Budianto. Kalau itu mah nggak bisa disuruh mundur juga. Tapi kan Iwan Budianto udah nggak nyalon lagi kan? Iya, cuma kan Tapi katanya dicalonin. terkadang ya dicalonin. Terus kadang kan kalau bapak itu udah nggak maju kan anak-anaknya kan ada kan yang terusin usahanya. Betul. Orde baru sekali ya. Gitu. Tapi kalau mengevaluasi kinerja Ketua Umum PSSI yang lama nih, Pak Iwan Bule. Nah, gimana tuh Bang? Dari yang masalah penunjukan Sintayong nih pertama, masuk final AFF gagal lagi, runner up lagi. Dari proses Kanjuruhan, kita kena Kanjuruhan, terus gagal lagi di AFF. Gua tanya sama lu deh, Gimana siapa tuh, sih ketua umum PSSI yang raportnya bagus? Gak ada. Nggak Makanya ada. gue pikirnya gak ada. Cuma udah gitu tiap orang sekarang pengen jadi ketua umum PSSI gitu kan. Gila ya orang ini ya. Iya, makanya. Bahkan katanya di Exco itu PSSI nggak ada duitnya segala macam. Terus kenapa gitu banyak daftar Exco gitu loh. Itu kenapa coba Bang? Pertanyaan. Ya gue nanya lu sebagai pengamat sepak bola. Gimana? Gue sih enggak. Ya, gue sih percaya mereka pengabdian ya. Oh, yes.
Gue sih percaya pengabdian terhadap sesuatu yang tidak terhadap sesuatu yang kasat mata lah. Gitu loh. Atau mengharapkan itu suara di tahun politik. Iya, betul. Mamat yang ngomong. Apalagi kan digadang-gadang nih calon yang sekarang kan katanya dia kan pengen naik jadi cawapres ya. Tapi kita kan nggak tahu nih. Itu gimana? Gini aja, yang gue tahu kedua orang ini udah restu dari daerah dekat Monas sana. Oh, gitu. Dari Pak De ngomong aja deh. Infonya valid nggak nih? Infonya valid nggak nih? Kan sumbernya harus jelas kita ngomong. Kedua orang berarti nggak cuma satu dong restunya. Nggak satu. Nggak satu, berarti dua-duanya. Dapat restu. Dapat restu. Kabarnya kabar angin ya. Kan kadang-kadang nyampe nih ke kita gitu ya. Karena kalau lu klik dicari link berita nggak akan ada. Betul. Nggak akan ada. Ini kan kabar burung nyampe gitu kan. Nah, yang satu katanya kan mungkin ya kepengen maju ke 2024. Yang satu lagi? Yang satu lagi nih tadinya sebenarnya nggak kepengen. Cuma mungkin ada yang lain yang menggiurkan sehingga udah gue fight jadinya. Bisa jadi begitu. Ini gue bingung yang satu lagi tuh yang mana nih? Soalnya kayaknya yang lain gak usah dianggap. Yang lain, lu tau nggak kalau basket ada cheerleader, yang lain cuma cheerleader. Yang lain cuma cheerleader. Termasuk ada yang perempuan. Karena memang itu wakil ya. Yang menonjol cuma 2 orang itu kan. Iya. Yang satu ketua DPD, yang satu menteri BUMN. Kan lucu kan? Iya, makanya. Menteri. Bahkan calon wakil ketua juga menteri ada yang maju. Menpora. Iya, dia bilang kalau saya kalah, ya saya bisa balik. Itu lucu sih, gue juga baru tahu loh. Ternyata PSSI itu wakil sama ketuanya dipilihnya beda gitu. Gue pikir satu paket. Nggak satu paket ya. Nggak ada satu paket. Dia yang milih voter kan. Iya, jadi nggak perlu safari nyari suara supporter. Iya, voter juga kan yang milih. Juga ujung-ujungnya. Jadi baunya kan udah apa visi banget gitu loh. Amis banget ya. Amis banget kan. Jadi kalau lu masih berpikir akan bisa mengubah sepak bola Indonesia siapapun nanti ketumnya, enggak. Taruh duit sini sama gua taruhan kita. Lu bikin kontrak politik setahun, lu jabarin nih janji-janji kampanyenya kan ada nih. Lu mau bikin training center, lu bikin apa, ayo taruh duit setahun. 3 bulan Kanjuruhan beres enggak? Kalau lu mau bikin training center, once lu bilang, gue mau bikin training center buat timnas, at least di bayangan lu udah ada dong. Gue mau bikin di mana, dananya berapa, pembangunan seperti apa, berapa lama sih bikin? Setahun paling, 2 tahun kita taruh, bikin kontrak politik sama kita supporter, itu baru bener. Nggak usah lu koar-koar gitu loh. Sama aja. Gitu. Gitu ya. Ternyata. Ini mah, ya maaf aja nih ya, kayak 2019, lesser the evil kata orang. Lesser the evil. Setan mah setan aja. Sedikit setan tuh tetap aja setan, Tuhan marah. Tapi sebetulnya apa sih yang bikin daya tarik tuh orang menteri nyalon ke menteri, ada 2 menteri kan. Yang pertama jadi calon ketua umum sama ketua umum, ya kan. Terus ada anggota DPR juga. Banyak. Andi Rosiade kan. Andi Rosiade. Itu kenapa sih PSSI itu jadi daya tarik gitu loh? Sebenarnya sepak bola pada umumnya sih San. Sepak bola itu kan kalau lu lihat ya kalian anak-anak pinter gitu, gue yakin gitu ya. Kalau lu bikin survei, lu cek aja tuh pilkada atau apapun, pasti salah satu janji kampanyenya mau bikin stadion ini, ngurusin klub ini gitu loh. Karena masa paling banyak dan militan itu kan dari sepak bola. Betul. Iya. Lu nggak akan mungkin cari masa tuh soal ke klub basket, klub volley, apalagi klub atletik gitu ya. Apalagi catur gitu. Siapa yang nonton catur? Ya paling mungkin klub etis lah, mungkin agak banyak masanya gitu kan. Maksud gua gula-gula itu yang sangat memikat orang-orang untuk masuk ke situ dengan hidden agenda. Gitu ada agenda tersembunyi ya. Dan jujur supporter bola ini kan termasuk yang paling gampang dibuai janji manis kan. Paling gampang diasut dia. Iya, ya lu cek aja kayak pilkada DKI, ya dulu Pak Anies ngomong apa, mungkin sebelumnya Jokowi atau Ahok juga ngomong apa gitu loh. Sutioso dulu ngomong apa, itu paling gampang lah. Maksudnya lu bisa cek mungkin Google segala macam pasti keluar. Iya. Gitu. Tapi yang sebenarnya menarik kalau menurut gua. Dan duitnya banyak. Nah, duitnya dari mana? Dari mana? Katanya ketua PSSI nggak digaji. Maksudnya duit dari mana nih? Duitnya dari mana? FIFA itu ada ngasih dana. Ya, gua baru tahu. Pembangunan, ya. Terus uang denda. Uang denda dari match. Misalnya lu supporter lu bikin apa, denda misalnya 100 juta, 50 juta gitu. Ada aja kan uang denda. Sponsorship, hak siar. PSSI pernah nggak sih ngeluarin laporan keuangan terbuka? Itu saya tidak tahu juga tuh. Bahkan gua aja nggak tahu PSSI punya laporan keuangan. pada saat harus punya. Gua pikir kan federasi aja gitu. Ya harusnya ada dong, karena kan ada uang masuk.
Ada uang keluar, lu gaji pakai apa? Gue pikir tuh selama ini timnas tuh yang bayarin semua dari Menke olahraga, enggak. Itu semua dari PSSI. Enggak. Bahkan ada beberapa dana tuh dari Kemenpora turun. Iya, Kemenpora maksud gue. Ada. Makanya sebenarnya menteri nggak boleh kan sesuai dengan undang-undang. Kalau nggak salah ada kan, tidak boleh kan seharusnya. Gitu. Jadi lucu banget dong ini. Iya, emang. Nah itu kalau tidak direstuin kan nggak akan kejadian. Iya sih. Gitu maksud gua. Dan kalau kita yang gue menganggap udah dewasa, lu udah cukup lama nonton bola gitu ya. Lu kapan pemilihan ketua umum PSSI yang heboh saat ini? Nggak Kapan ya? nggak ada yang seheboh ini. Kalau di kudetanya seringan heboh. Iya, heboh. Nurdin Halil. Kita dulu supporter turun, bentangin spanduk. Pak Edi juga, bahkan gue termasuk yang pernah bentangin spanduk di GBK gitu ya. Tapi pas pemilihannya emang nggak ada yang woro-woro. Tiba-tiba, ketua PSSI baru. Udah KLB udah kepilih. Walaupun di dalamnya heboh tuh biasanya 2-3 hari tuh. Hunting suara tuh heboh. Cuma kan tidak terendus. Cuma kalau lihat sekarang gitu loh. Karena mungkin calonnya juga kan dari menteri. Mungkin calonnya terlalu high profile. Dari menteri sama udah ketua jujur DPD. aja lo berdua deket tahun politik. Iya itu sih. Kenapa sih gitu? Intinya itu. Iya, deket tahun politik selesai. Orang kalau misalnya yang satu naik jadi ketua, tahun depan dia ikut pilpres, naik jadi wapres kan jabatan lowong. Wakil ketua umum lah yang naik, yang menteri satu lagi. Gitu loh. Tapi maksud gue gini loh Bang, walaupun lu bilang tadi ada gula-gulanya ya, dalam artian, nih gue malah jadi membalikan fakta bahwa coba deh, sekarang ketua PSSI mana, mantan ketua PSSI mana yang mampu mendapatkan jabatan politik yang baik? Nggak ada. Ya justru itu kan maksud gue. This is the bad vehicle kalau buat politician juga. Lu sebut aja. Siapa sih yang jebol? Oh ada dong. Pak Edi. Pak Edi kan cuma sebelum. No. Pak Edi jadi gubernur setelah jadi ketua umum. Iya. Jadi gubernur setelah. Tapi dia tidak menggunakan jabatan ketua umum untuk menjadi gubernur. Iya betul. Jauh. Dan dia di Medan itu sudah terkenal membina PSMS. 2015 dia udah beresin PSMS tuh. Pada saat PSMS lagi susah-susahnya, dia modalin tuh sepatu bola anak-anak dibeliin yang bagus gitu. Karena 2015 tuh kebetulan gue pulang tuh ngerjain Piala Kemerdekaan. Piala Kemerdekaan 2015. Tuh Pak Edi jadi Pangdam. Nah kita tahu tuh gimana saingnya dia sama tim itu gitu loh. Jadi emang udah duluan. Kemudian baru dia jadi gubernur itu juga emang udah track record yang dia udah kepengen lama. Tapi kalau lu lihat sekarang kan benar politik praktis yang Pak Ibu lakukan, terus mungkin yang sekarang mau lakukan gitu. Makanya gue bingung, maksudnya bukankah ketika lu jadi ketua PSSI, kalau misalnya timnas kita masih kalah, lu siapa yang mau milih lu? Iya kan? Gue juga bingung itu kenapa ya? Cuma bagi mereka mungkin ya itu tadi bisa tampil foto sama timnas, video call pemain timnas tuh legitimasi ya. Iya, seolah-olah wah ini masyarakat senang sama lo, padahal nggak juga. Sama yang senang gitu. Iya kan? Iya betul itu setuju. Gitu loh sih, maksud gue, this is a bad vehicle for politik lah. Iya. Gue bisa bilang gitu sebenarnya gitu. Tapi lu bilang ada pembisiknya yang. Oh berarti sebenarnya itu. Nah, udah Pak, aja Pak, sini Pak, gitu. Bagus nih buat publisitas. Ayo, Pak, publisitas bagus nih Pak, duitnya banyak nih Pak, katanya, gitu kan. Tapi gue pengen nanya nih. Kalau misalkan ada Pak Erik atau Pak Lanyala, mereka yang terpilih keduanya. Kalau Pak Erik seperti apa, Pak Lanyala seperti apa? Ya, lu langsung di profiling gitu. Karena kan mereka kedua ini loh yang paling kuat kan, ya kan? Gue sih nggak ngelihat akan seperti apa PSSI under mereka nanti. Berarti akan sama aja? Iya. Akan sama aja. Mau siapapun, siapa aja. Iya, karena sebenarnya yang nentuin roda pemerintahan PSSI itu exco kan. Gitu loh. Terus pada saat dia bilang wah kita harus punya lu untuk bersihkan gini-gini. Coba deh kita tanya. Describe how you clean the house. Apakah mungkin lu pecatin exco? Ibarat kata apakah mungkin presiden mencat anggota DPR? Enggak dong. Enggak. Emang exco itu dipilih sama siapa? Voter. Oh voter juga. Exco itu di full voter. Voter juga. Berdasarkan pencalonan? Duit kali. Oh iya, gue nggak tahu. Maksudnya dia. Pura aja lu mau. Iya maksud gue. Nggak, gue kira harus jadi pengurus manajer tim, pernah jadi apa gitu. Oh iya. 5 tahun berkecimpung di sepak bola. Itu kan juga akal-akalan. Lu bisa dong harusnya kalau punya duit. Dan satu lagi nih yang lucu adalah pada saat lu saran itu banyak. Salah satu sarannya adalah
lu harus mendapatkan satu dukungan dari voter. Jadi misalnya gue mau maju, oke gue udah yang syarat lain udah beres nih 5 tahun apa segala macam. Terus gue mesti dapat satu dukungan dari voter, either itu klub atau asprof atau apapun lah. Kejadian temen gue kemarin nih, salah satu public figure boleh gue bilang, nggak bisa maju karena nggak dapat itu. Asprop itu apa sih? Asosiasi Provinsi. Oh, asosiasi provinsi. Karena kalau misalnya lu nih asprop dari A ngasih suara lu ke gua gitu ya. Terus pada saat pemilihan kan ketahuan oh ini didukung sama si Anu gitu. Nanya, lu dukung siapa sih Anu? Ya udah lu pinggir dulu deh. Lu bisa nggak dianggap. Oh, gitu. Tapi itu skema pemilihannya tertutup ya. Jadi kita nggak Oh iya, nggak tahu. Nggak tahu. Apakah PSSI harus terbuka? Kayak pemilu kita sekarang. Proporsional terbuka. Kan itu. Kita udah pernah bahas itu. Gak milih tertutup. Presiden aja proporsional terbuka. Presiden iya. Kayak ada kan kebetulan gua asisten manajer PSMS nih musim ini gitu ya. Kita nyari sponsor. Ada nih satu yang mau masuk. Terus dia bilang, gue bilang ya udah kita butuhnya sekian. Kan gue bikin proposal. Tapi tadi apa? Nyari sponsor? Iya. Emang Liga 2 jalan? Oh itu kan masih waktu jalan, itu jalan ya. Jadi awal musim gitu ya. Terus dia bilang, Bang Fu, kalau kayak gini break even point-nya kapan? Terus ada laporan keuangan nggak? Gue liatin gini. Kalau lu tanya laporan keuangan, itu klub-klub luar setiap tahun keluar daftar klub terkaya dengan pemasukan sekian apa United, Madrid. Lu pernah nggak ngeliat kayak gitu di Indonesia? Jadi udah lu nggak usah nanya laporan keuangan dulu sama kita. Yang penting kalau mau sponsor ini kita tanggung jawab bentuknya begini. Lu jangan berharap lu return. Gue bilang gitu. Kayak gitu bang. Udah selesai. Kan emang lu pernah ngeliat ada klub yang mempublish gitu, misalnya Nggak ada. Mitra Kukar musim ini untung sekian. Klub terkaya di Indonesia tahun sekian itu si A, si B, emang pernah ada? Nggak pernah. Jadi ya laporan keuangannya juga kurang jelas itu juga. uang sekolah aja itu udah once lu nyemplung ke bola itu udah uang sekolah. Makanya Atal kapok ya. Katanya si Atal. Katanya ya. Katanya sih. Katanya. Kapok. Tapi balik lagi ke KLB. Maksud gue berarti Exco itu nanti dipilih juga bareng sama ketua nanti. Iya. Yang milih tadi Asprop sama perwakilan klub. Pemegang hak suara. Semua klub. Nah, pemegang hak suara itu ditentukan dari dari total ada 87. Ya 87 nah, itu apa dia 6 juga. 8 gitu. Itu jadi nggak jelas. Iya, nggak jelas. Kalau lu googling tuh ada yang bilang 86, ada yang 87, ada yang 88 Karena gitu. gue taunya juga 87. Iya. 87 setelah gue googling itu juga. Ada juga yang 86 dulu. Oh, ada juga? Ada, lu baca deh, lu googling deh. Jadi gitu, bener kan. berapa? Nah, nggak tahu lah gue itu terserah mereka lah udah ya. Jadi seluruh klub Liga 1. Oh, seluruh klub Liga 1. Klub Liga 1 ada 18 kalau gue nggak salah. Kemudian klub Liga 2 itu cuma 16. Loh, kenapa cuma 16? Nah, itu juga gue bingung. Kenapa nggak keseluruhan tim Harusnya Liga 2 itu ada 27. Harusnya. Ini gue nggak tahu nih kenapa cuma 16. Yang total semua tuh Asprof ada 34. Oh, Asprop tuh karena per provinsi ya? Ya, Pasti. provinsi gitu ya. Kemudian ada ASBWI, SBWI itu Sepak Bola Wanita. Oh iya, nggak pernah kehitung lagi itu, kan? jauh banget itu. Itu juga nggak jelas juga tuh sepak bola wanita. Enggak. Tahun ini sih mulai jalan lagi. Tapi udah PSSI lama membawahi sepak bola wanita. harus, ya kan sepak bola semua induknya ke mereka. Iya. Gitu loh. ASPWI Kemudian terus lanjut lagi. ada asosiasi pelatih kalau gue nggak salah. Oh, pelatih itu juga Gue punya juga nggak asosiasi. tahu. Gue sendiri nggak tahu. Gitu ya. Wasit ada wasit. Asosiasi ada, wasit ya, ada. Jadi ada 3 gitu. Wartawan Jadi, enggak ya? Wartawan enggak? Publik nggak ada publik. Enggak. Unsur pemerintah nggak ada. Kan biasanya ada. Enggak. Unsur Bisa pemerintah. Lucu kan? Jadi itu aja lu gampang sendiri. Kalau benar kalau lu googling tuh ada yang nyebut 86, ada yang nyebut 87, ada yang 88 di berita. Gitu. Gue ngeliat PSSI ini kayak mirip. Kusut banget ya? Iya, kayak organisasi kemahasiswaan yang itu tuh, yang belakangnya I juga. Oh, FAUI. Bukan. Hijau. Bukan yang hijau. Yang hijau. Itu kan suka rusuh kalau di Makassar kan. Oh, yang hijau, Kongresnya yang biasanya hijau. rusuh. Kalau FAUI baik-baik sih. Bukan, beda. Kongresnya suka rusuh kok mirip kayak gitu ya. Kadang-kadang apa surat dukungan gak jelas, apa nggak jelas gitu ya ternyata. Tapi gimana mau maju ya? Tapi kan kemarin Nggak ada, Pak sepak Erick bola kita akan jalan di Thohir tempat. itu Kenapa dari tadi Pak begitu? Erick Thohir itu kan ngeluarin statement katanya kalau misalkan jadi ketua PSSI itu harus punya nyali. Nah, sebelumnya kan kita punya Pak Edi. Jenderal, men. Jenderal. Kurang nyali apa Kurang nyali coba? apa jenderal? Angkat senjata, perang kali emang gitu. sebetulnya di dalam PSSI itu ada apa? Nah, gitu? makanya. Wartawannya diomelin. Iya. Lanjut. Wartawannya harus baik. Maka sepak bola baik. Iya. Itu gimana? Emang di dalam PSSI itu ada apa sebetulnya?
yang tahu di dalam PSSI itu ada apa tuh cuma PSSI anggota yang di dalam sama Tuhan. Lu nggak tahu gitu loh. Cuma memang ya banyak lah yang mungkin kerjanya itu kalau gue boleh bilang nggak beres juga gitu loh. Kayak sekarang kita kasusnya kejadian PSMS belum tentu bisa ikut KLB nih besok. Kan lucu. Karena kita nggak bisa registrasi. Jadi setiap anggota PSSI itu klub tuh dikasih password untuk login ke. Terus passwordnya lupa. Sekonyol itu lagi. Alasannya. Iya, makanya gue bilang bahwa PSMS itu tidak bisa ikut KLB karena kita tidak bisa login ke situ, di blok. Setiap orang yang kita tanya nggak bisa jawab. Kenapa di blok? Karena kemarin itu kan kita sempat ada isu, kita kan PSMS itu kan baru RUP setahun lalu. Baru RUP setahun lalu, terus ada yang mulai tidak di manajemen, yang ternyata dekat sama orang di PSSI. PSSI. Jadi ini udah, pendekatannya udah beda. Jadi ya kita nggak bisa masuk. Yang lucunya adalah, lu klub yang selalu bertanding di kompetisi yang sah. Liga 2. Ini bukan dualisme ya ceritanya ya. Lu bertanding di kompetisi yang sah, lu menerima subsidi, gitu ya, lu masih terdaftar sebagai anggota yang sah, tapi lu tidak bisa ikut kongres. Kan lucu banget, padahal duitnya lu dapat kan? Iya, gua dapat, kita terima subsidi dari subsidi PSSI kan? Gua kemarin owners meeting diundang, gua datang mewakilin PSMS. Tapi lu udah upaya apa aja yang udah lu lakuin? Di telepon orang yang nggak diangkat-angkat, dicariin nggak bisa-bisa. Ini kemarin marah-marah direktur teknik gua di PSSI. Jangan-jangan itu lu satunya tadi tuh. Lu adalah suara satu yang menentukan. Maksud gua kan, bisa jadi. Maksud gua kan nih sekarang, lucu, makanya PSSI ada apa ya bisa gua bilang aja nih, banyak yang nggak beres ngurusnya. Karena kalau lu ngurusin sepak bolanya bener, ya masa sepak bola kita bisa disalip sama Vietnam, itu dia. Sama bahkan Kamboja juga. Mungkin kita ketinggalan ini. Tapi maksudnya gue jadi malah mikir, kenapa akhirnya skema PSSI kayak kita ini sebenarnya terjadi juga nggak sih di negara lain? Gue nggak tahu ada PSSI chapter Vietnam itu. Chapter ada kan. Cuma apa dia langsung di bawah negara? Nggak boleh. Nggak boleh. Kita tidak boleh mengintervensi federasi. Karena sebenarnya ini bola itu udah korup dari induknya. Oh iya, FIFA ya. Iya. Nggak boleh mengintervensi. Karena akhirnya kalau lu lihat, mereka seperti punya hukum sendiri, ya, yang tidak boleh intervensi sama pemerintah. Kejadian kita 2015 kan, iya, 15 kita disanksi kan, gitu loh. Nah, karena gue bilang tadi induknya aja udah korup nih, so duit yang ada, duitnya yang ada itu tidak mau kemana-mana. Karena itu tadi gue bilang, kenapa mereka tidak pernah mengeluarkan laporan keuangan? Harusnya kan kalau lu good governance, ya apa istilahnya? Good corporate governance. Nah, good itu kan harusnya lu mengeluarkan tanggung jawab lu kan, ada FIFA, ini segala macam. Ini kan nggak pernah ada. Setiap diminta, ya tertutup aja yang tahu. Bahkan kita juga nggak tahu sebagai klub gitu, sebagai anak-anaknya mereka, kita nggak pernah tahu gitu loh. Lu terima duit sponsor DNC dari pemegang hak siar berapa, ini berapa, nggak pernah tahu. Yang penting lu dikasih subsidi, walaupun kadang ngasih subsidi aja bisa telat. Gitu. Jadi emang udah problematik banget ini sepak bola sebenarnya. Kusut banget. Pusing aja. Iya. Makanya gue bilang sebenarnya yang kalau untuk sepak bola lokal gitu ya, yang bikin lu masih mau nonton cuma karena kecintaan lu kepada timnas. Iya, cuma itu doang sih. Dan itu cuma timnas senior bagi gue gitu ya. Dan nggak bisa lu samaratakan dengan lu nggak pedulikan juruhan lu nonton timnas, nggak bisa. Itu satu hal yang beda. Lu benci federasi boleh, cuma terhadap timnas tuh kayak yang memang udah unconditional love aja. Gitu. Kalau federasi memang udah busuk-busuk itu gitu loh. Sebusuk apa sih? Tadi udah sebusuk itu gitu loh. Lu bisa nutup akses klub untuk tidak ikut kongres gitu loh. Lu bisa merevisi hukuman-hukuman yang terjadi, kasus kanjuruhan lu juga nggak terang, tidak ada satupun pihak yang bertanggung jawab dari PSSI. Ada nggak lu lihat statement? Saya bertanggung jawab, saya mundur segala macam, nggak ada juga kan. Terus untuk isu-isu pengaturan skor tuh betul ada atau? Ada. Ada itu bener ada. Itu ada udah dari kapan tahun. Kalau itu gue rasa itu masih di tingkat pertandingan kan ya. Tapi maksudnya kalau di tingkat ini tuh kayak apa sih yang mau dikejar sama orang-orang itu? Mungkin duitnya banyak. Iya kali. Duitnya banyak. Emang setoran dari klub juga ada tuh biasanya ke Esko. Gue nggak tahu sih sebenarnya. ada. Ya. Tapi maksud gue paham sih akhirnya. Mungkin di sana. Kalau gitu gue ngapain jadi ketua PSSI sih, gue menjadi Esko lagi. Iya.
Ya lu jadi sama aja. Sama aja. Kan gue ingat dulu tahun lalu kalau nggak salah setelah SEA Games apa ya, gue sempat di space juga sama Pandit. Waktu itu udah Pak Haruna karena ada statement dia terkait apa gitu ya. Pak Haruna tuh Madura ya? Iya, dia bilang pokoknya intinya adalah kita nggak ada duitnya kok di PSSI segala macam ya. Kan gue bilang kalau tidak ada duitnya di situ ya udah mundur aja. Betul. Iya dong. Masa lu mau kerja sosial terus-terusan? Iya sih. Ya? Iya juga. Kalau lu cerita pengabdian, emang harusnya kalau orang mengerjakan suatu by passion, terus pengabdian dan devotionnya gitu kan, hasilnya kelihatan. Terhadap misalnya, ya gue bangun rumah deh, nggak apa, gue nggak dibayar gitu ya. Pasti lu akan ngasih yang terbaik dari diri lu, biasanya kan begitu. Atau gue lawyer pro bono, pasti lu akan fight abis-abisan. Untuk sepak bola, apa yang bisa lu lihat hasil kerja mereka yang tidak dibayar ini katanya? Kayak kalau kita bahas sepak bola Indonesia ya rumit juga sih soalnya. Emang rumit, udah ini problematik banget, bener. Dibawa ke psikiater juga psikiaternya nyerah. Nggak tahu gue dia campuran Gemini, Scorpio tapi Leo juga. Iya. Keras kepalanya kayak Aries. Iya kan? Labilnya kayak Libra gitu loh. Ghostingnya kayak Gemini. Selalu aja udah. Selalu aja. Gitu. Enggak ada. Jadi kayak KLB besok gitu ya. Gue ngerasa siapapun yang terpilih sepak bola akan jalan di tempat. Bener gue bilang. Lu cuma lip service doang kok. Mau bangun ini, bikin itu. Bahkan ada satu statement yang bold banget. Kalau gue terpilih, gue akan ngasih dana 1 miliar untuk setiap asprof. Itu kan kind of praktek money politik bukan? Money politik yang sangat terang. Iya. Cuma lu balut dengan bahasa yang juga sempat diinterview, ini sedekah. Fuck man, sedekah. Gitu loh. Berarti lu menilai kedua calon yang diunggulkan ini sama saja? Nggak ada. Siapapun, nggak ada. Selagi orang-orang exco-nya masih di situ juga gitu ya, nggak ada. Ini mereka cuma mencari batu loncatan gitu loh untuk something yang lain lagi gitu loh. Berarti ini orang-orang exco ini yang lama-lama harus diusir. Iya, kalau gue nih ya, nggak apa-apa pemerintah intervensi, lu bekukan nih federasi. Berarti kita kena sanksi lagi dong? Bodoh amat. Kalau gue ya, kalau ntar main bola mati nggak ada kerja, salah lu. Pada saat lu disanksi, yang tidak bisa terjadi bagi sepak bola adalah lu tidak bisa bertanding ke level lebih tinggi. Selesai sampai di situ. Tapi lu masih bisa cari nafkah. Gue yakin banyak orang kaya di Indonesia, banyak cukong. Lu bikin turnamen. Piala gubernur apa, piala bupati apa, turnamen apa. Kemarin sempat ada piala presiden kan ya? Iya, oke lah, kan masih bisa. Cuma kan pada saat lu disanksi kan lu cuma nggak punya muara aja gitu. Lu nggak tahu nanti kalau juara liga lu harus kemana. Kalau misalnya juara kan lu Liga Champions Asia. Timnas lu bisa bertanding di AFF lah apa segala macam bla bla bla. AFF lu masih bisa main loh. AFC yang lu nggak bisa. AFF kan bukan di bawah kalender FIFA. Iya, bukan. Bukan dia. Gitu loh. Jadi maksud gue kan yang nggak bisa itu pada saat disanksi adalah secara internasional lu nggak punya level lanjutan lagi aja. Tapi sepak bola kan masih bisa hidup. Lu bisa bikin turnamen. Pemain bola kan lu toh banyak kok main Liga 2 yang digaji cuma pakai sebatas UMR. Banyak. Iya. Jadi nggak usah cerita, ntar nggak akan hidup nih pemain bola mati. Enggak. Banyak orang-orang yang kasarnya ini punya duit, ya udah lu bikin turnamen lah. Kalau emang lu concern sama pesepak bolanya, jangan lu koar-koar, ntar pesepak bola nggak dapat duit, nggak kerja ini. Ya udah lu bikin turnamen. Gitu loh. Iya. Itu kalau menurut gua. Jadi gitu, intervensi bekukan apa bahasanya presidium jalanan. Lu bikin presidium jalanan, suruh pemerintah bikin, lu cari orang yang benar-benar kompeten, benar-benar bersih dari yang ada sekarang. Baru bisa lu laporin ke FIFA, ini kita udah ini milih gini gitu. Ya berarti lu mau reformasi. Reformasi gitu ya. Revolusi bukan reformasi lagi, revolusi gitu loh. Revolusi. Kalau dari dulu yang kita bilang, kalau gua pada saat disanksi gua termasuk orang yang ya udah biarin disanksi, cuma ternyata tidak membaik kan. Karena bagi gua. Kalau dulu harapannya tuh pas disanksi. Oh iya, karena harusnya pada saat disanksi lu bentuk yang baru itu benar-benar orang yang benar gitu loh. Ternyata kan enggak juga. Oke. Gitu. Karena kan bener, lu disanksi FIFA lu cuma nggak bisa
klub lu nggak bisa ikut Liga Champions Asia, lu nggak bisa tanding di AFC, lu nggak bisa ikut Paralimpiade segala macam bla bla bla, udah selesai. Olimpik masih bisa lah. Ya? Asian Games masih bisa dong harusnya. Enggak kan? SEA Games bisa. Kan yang nggak boleh kan internasional under FIFA. Iya under FIFA. Kan gitu. under FIFA. Ya lu ikut juga cuma jadi pecundang. Itu dia yang gua maksud. Bener, kan? Daripada sakit hati lagi. Iya. Ini nggak usah cuma ikut. buang-buang duit nih, bikin training center sebulan kemana gitu loh. Iya. Kan orang mikirnya jadi, wah anjing emang ikut supaya dapat duit kali ya. Gitu. Sebetulnya kita punya training center kan yang di Sawangan itu. Training center gimana sih emang? Yang di Kita Sawangan. punya training center kan di Sawangan. Itu yang gimana punya sih itu? tanah sebenarnya salah satu pejabat PSSI zaman dulu. Pejabat teras. Tanah dia. Terus somehow tiba-tiba ya nggak tahu lah ya gimana ada yang gue denger ya. Itu ada duit pengembangan dari FIFA. Dipakailah ke situ. Tapi nggak pernah dipakai juga sampai sekarang kan. Dan yang pakai Persija. Nah itu dia, aneh kan lo? Iya. Nah itu dia. Itu yang punya tanah salah satu pejabat PSSI zaman dulu. Padahal itu duitnya dari FIFA kan? Iya. Untuk federasi, Iya. untuk bangun training center. Nah, lu tahu tuh kan? Tuh. Ya, itu aja nggak jelas kan? Nah, mungkin nih bagian akhir dari perbincangan kita. Kalau ya lu udah bilang solusinya revolusi. Tapi kan menurut lu make sense gak kayak gitu? Make sense sih kalau udah terlalu hancur. Cuma gue yakin pasti di fight sama mereka. Oh iya. Habis-habisan. Pasti. Kan ya, mereka udah tenang-tenang enak aja nih. Diganggu lah iya, ini dapur ngepul gue di sini. Ya kan dulu kan kita itu pada saat Pala nyala dia bentuk apa? KPSI apa sih? Gue lupa tuh yang sama juara Arifin. Penyelamatan sepak bola Indonesia. Terus dia bilang it's my unfinished business. Fuck man, unfinished business lu. Gitu loh. Aduh. Gila banget. Berarti sebenarnya ya akhirnya gue mau apa sih yang bisa dilakukan? Gue mau tahu apa yang bisa dilakukan sama fans sih akhirnya atau warga negara. Kalau gue stop nonton bola bener pada saat liga jalan. Itu akan pemain stop gak usah main. Menjadi pemogokan massal nih. Iya, lu dua. Spanyol melakukan itu tahun 2015 atau 17 enggak? Spanyol itu pernah mogok 2 minggu gara-gara pemain tidak mendapat kesepakatan dengan RFF PSSI Spanyol terkait pembagian duit lah. Gitu ya. Aset terbesar sepak bola ini kan sebenarnya sepak bola dan supporter. Itu sama nih 50-50 menurut gua ya. Nggak ada pas sepak bola lebih gede lah karena sekarang kan tanpa supporter kita udah lihat pada saat Covid sempat jalan gitu ya walaupun hambar kan rasanya gitu ya. Nah, mereka mogok sampai menemukan kata sepakat. Itu Liga Spanyol mundur 2 minggu. Jadi kekuatan terbesar itu main. Jadi pada saat sebenarnya lu ngerasa sepak bola ini nggak kemana-mana segala macam bla bla bla, ya lu bersuara, lu mogok, lu nggak usah tanding. Kalau lu punya concern terhadap kanjuruhan, lu nggak usah tanding. Karena kan yang meninggal adalah mungkin kalau dari Arema Malang, saudara lu, tetangga lu segala macam. Harusnya lu lebih punya empati di situ. Ini malah Arema yang disalahin. Jadi gue juga bingung kemarin terakhir tuh kayak gitu jadinya. Gitu. Jadi ya karena itu lebih problematik lagi masalahnya. Lebih problematik lagi itu masalahnya. Jadi kalau gua fans sama pesepak bola ini yang harusnya bersatu. Ya kayak tadi gue bilang kalau lu tidak bisa kalau pemerintah intervensi kan jadinya di ban segala macam bla 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 gitu ya. Ya udah lu stop aja. Karena once lu stop bertanding, sponsor akan teriak dong. Betul. Masa sponsor mau ngasih duit untuk bad campaign? Gitu loh. Jadi nggak usah cerita lagi, ntar sepak bola nggak makan ya. Ya lu makan tapi tetap begini-begini aja kan juga sama aja kan. Lebih banyak mudaratnya kan daripada manfaatnya. Iya, bener dong. Gitu loh. Itu kalau menurut gua yang harus dilakukan ya kayak gitu benar-benar bersatu. Ya lu bail out aja udah, lu nggak usah mau sama sekali. Baru benar-benar mereka ngasah, oh ya anjing gak ada duitnya nih sekarang ya. Tapi lu sendiri punya harapan gak sih ketika udah capek? Masa sih nggak ada harapan sama sekali? Gue yakin sama kedua calon unggulan ini? Nggak ada. San, nggak ada. Berarti akan sama lu aja. Lu dukung mana sih nih sebenarnya sekarang? Jujur aja deh sama gua. Enggak, gue netral. Nggak ada. Sama sekali nggak ada harapan. Nggak ada. Akan sama aja. Karena gue udah dari Desember tahun lalu gue udah berkutat di dalam, gue udah tahu pada saat owners meeting gue ketemu siapa, gue udah tahu baunya kemana sampai akhirnya ini muncul gitu loh. Kita udah ngedesu dari tahun lalu. Bahwa ini akan terjadi? Iya.
Iya. Gitu loh. Jadi kapan sepak bola Indonesia membaik? Nggak akan. Jangan pesimistik gitu dong. Kasihan lo. Gini. Masa nanti Makanya gua menikmati gini ya, bola? kalau orang bilang lu pesimis banget sepak bola, gua setiap AFF dari 2012 tidak pernah absen away day. WD tuh masih nonton. Keluar. Nggak ada dibayarin sama PSSI, duit gua sendiri. Jadi kalau lu bilang gua pesimis, enggak. Cuma karena cinta gue sama sepak bola ini gue masih mau nonton. Tapi kalau lu ngomongin PSSI-nya emang udah nggak ada harapan. Gue hidup 45 tahun nonton bola dari umur 7 tahun kali 6 tahun gitu ya. Gue sempet lah ngelihat juara SEA Games 91 gitu kan. Selepas itu mau siapapun ketua umumnya, mau siapapun pelatihnya, mau sehebat apapun pemain yang kita pernah punya gitu, lu nggak pernah juara lagi, men. Gue pernah ngeliat sekali timnas Indonesia juara Piala Kemerdekaan. Ya elah. 2000. Yang sama Palestina apa itu ya lawannya? Kan? Iya, WO kan itu iya. Gara-gara pemainnya ditonjok abis itu dia. Dan itu juga nggak diakuin sama FIFA. Iya kan, nggak ada. Gitu loh. Tapi gini, gue nggak pengen ada pesimistik kayak gitu. Tapi maksud gue gini, bisa nggak sih akhirnya nih kalian, lu kan juga terlibat dalam tim kan, maksudnya lu mau ngelola tim juga gitu. Ini kalian tim nih bersatu aja udah, gua nggak peduli PSSI mau ngomong apa, ya udah kita jalan aja gitu. Ya once lu ngomong kayak gitu, kejadian kayak PSMS sekarang. Oh, oke. Dikebiri suara lu. Ya tapi kan lu nggak butuh, bahasanya gini. Kayak orang-orang anarko gitu, gue nggak butuh negara, gue mau sustain aja sendiri. Kita sustain sendiri. Kayak kita kasar PSMS sekarang lu nggak bisa masuk ke Kongres gitu ya sampai malam ini. Lu keep anarko nih, tetap coba gini-gini. Besok lusa mungkin bisa jadi PSMS dicoret, nggak ikut kompetisi, terus kasihan dong juga. Daripada gue dicoret mereka, mendingan gue berhenti dengan sukarela sekalian matiin mereka. Kasarnya begitu kalau gue. Mau nggak mau lu butuh, iya istri mereka megang kuasa sih soalnya. Iya. Ada kuasa itu, ada kuasa lu relasi kuasa gede banget ya. Berarti kontrolnya gitu. Gede banget PSSI dong. Iya. Udah macam Tuhan. Ke klub ya? Klub iya. Iya. Udah macam Tuhan, San. Jadi kalau tanya gue, ya emang gue udah sempet sini situ sekarang. Gue cuma ya deep down ya gue berdoa semoga bisa membaik. Kayak tadi bilang anak luar gini, iya gue kepengen sebenarnya gue suka bola. Gue punya anak laki, gue kepengen anak laki gue tuh kalau bisa jadi pemain bola gitu ya. Skor tuh udah main bola bagus, industri udah lebih bagus gitu. Cuma gue ngelihat sekarang yang udah gue laluin 20 tahun, 30 tahun, no hope, man. No. Kalau gue lihat sih gitu-gitu aja, Bang. Nah iya udah, iya, benar kan? Makanya pada suatu tanya sama gue, dua ini orang gue udah tahu arahnya kemana. Untung kalau ini jadinya ini jadinya ini. Jadi sama aja nih macam main catur, mindahin ini ke sini, udah selesai. Lu yang di sosmed cuma ngelihat, oh ya enggak, lu nggak boleh, lu pesimis banget namanya, tai lu nggak tahu apa-apa lu gitu. Tapi temen lu optimis banget tuh. Temen lu kali, temennya Boim. Temennya Boim, optimis banget loh, bakal mengubah sesuatu kayaknya. Berak. Gua langsung nggak kalau dia ngomong gitu. Gue bilang sini taruh di rumah gue 5 juta aja, masa gede-gede. Kita lihat setahun jadi kayak apa sepak bolanya. Oke lah, kita tutup aja dengan berak. San, simpulan San? Ya kesimpulannya sih ya nggak panjang juga, karena menurut gua sepak bola Indonesia akan membaik kalau federasinya baik. Itu aja sih. Karena kan sesuai sama apa yang dibilang Bang Fuad kan, kalau federasi gitu-gitu aja ya sepak bola nggak akan membaik. Jadi ya menurut gue ya kalau sepak bola baik ya federasinya harus baik gitu sih. Ya. Itu aja sih paling. Gimana bisa federasinya baik kalau diisi sama orang-orang yang juga punya klub? Betul. Konflik of interestnya kan gede banget. Gede banget. Terus bilang bisa beda nyali berak. Gue kayaknya nggak akan mau kasih kesimpulan lagi. Itu udah cukup kasih kesimpulan karena akhirnya ya gue jadi membawa nada optimistik lo nih, bahwa akhirnya kayaknya emang peliknya masalah PSSI itu kayaknya sama aja kayak peliknya masalah negara ini kayaknya, yang kayaknya butuh Ratu Adil. Nggak juga sih ya. Men, kita mimpin Ratu Adil tuh kayaknya udah dari SBY deh. Iya, Satria Piningin. Iya, Satria Piningin bener. Bener kan? Oh, si ini Satria Piningin anjing lu tetapin. Ini Satria Piningin anjing, dolar tetap mahal juga. Iya. Ya, udahlah, kita mungkin nyesel aja dilahirin jadi orang Indonesia, udah itu aja. Cuma lu nggak bisa milih kan? Iya sih masalahnya. Iya, nggak bisa milih, itu dia masalah. Lu bisa milih sekarang kalau punya duit. Ya, jadi warga get the hell out from this country. Itu pilihan lu. Iyalah. Tapi ya, gue cuma pesan gue satu, tetap dukung timnas. Nah, itu aja closing dari gue. Oh ya, kayak tadi gue bilang kan, timnas itu unconditional love lah kalau itu. Walaupun kadang kita udah tahu hasilnya seperti apa. Iya. Walaupun gue udah mencaci maki kalau tiap tanding tuh anjir. Setiap gua WD, kadang orang misalnya di Thailand nanya gitu ya, yang
We come from Indonesia. Yeah. What are you doing here? Watching football. Thailand against yes. Terus ngeliat itu kayak tolol banget lu pasti kalah anjing. Udah pasti kalah lu Iya. ngapain lu tonton dari Itu nggak cuma di Thailand, Filipina gitu juga, Singapura juga kadang-kadang kayak tolol banget lu pergi jauh-jauh. Emang lu setajir apa sih monyet nanti gua. Sebel kan? Terus orang masih bilang lu pesimis ya elah. Kalau yang ngasih duit sama gua Yunus Nusi mah enggak apa-apa ya. Ini mah kagak juga Mali yang ngasih duit misalnya Pak Haruna nih berangkat dukung enggak juga gitu loh. Ya, oke lah sampai sini aja kalau gitu. Terima kasih banyak warga setempat udah gabung di channel Sekolah Politik dan Komunikasi. Makasih banyak Bang Fuad. Ya, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Semoga apa? Nggak ada. Nggak ada. Semoga nggak ada. Semoganya deh. Terima kasih. Dadah.